Tidak habis-habis dunia memberikan kejutan. Ini dunia makin aneh, atau emang dari dulu sudah aneh tapi kita baru sadar sekarang? Bayangkan, kamu lagi scroll medsos atau nonton YouTube, terus muncul video orang nikah sama karakter anime, bukan cosplay, bukan roleplay, beneran. Halu menjadi suami anime. Bahkan ada juga yang nyembah-nyembah bantal Dakimakura, isi gambar cewek anime. Saya mikir, ini orang ngeledek realita. Apa emang realita sudah tidak bisa lagi diajak waras? Tapi tunggu dulu, kita jangan buru-buru bilang gila atau orang ini kurang kasih sayang. Karena ternyata fenomena kayak gini tidak cuma muncul sekali dua kali, bukan cuma di Jepang atau negara-negara dengan budaya otaku yang kuat, tapi juga mulai menjalar kemana-mana. Di Indonesia sendiri, banyak juga yang tiap hari ngaku-ngaku jadi suaminya Hinata, istrinya Nanami, pacarnya Gojo, atau suaminya Chizuru. Dan ini bukan cuma bercanda, ada yang benar-benar merasa emotionally attached sama karakter dua dimensi ini. Jadi mari kita kulik, kenapa banyak orang pengen nikah sama karakter anime? Kok bisa sampai nafsu, sampai menjadi sebuah fetis? Apa yang salah pada dunia ini? Atau jangan-jangan yang salah justru dunia nyata ini sendiri? Genki? Gohan tabeta? Omisu nonda? Kecap. Pertama saya mau bilang, ini semua bukan tentang anime. Serius, ini bukan soal warna rambut pink, suara imut, mata gede, atau pose-pose moe yang bikin jantung copot. Ini soal dunia yang sudah terlalu capek untuk dihadapi. Dunia nyata itu jelek, bising, penuh konflik, penuh ekspektasi, penuh tuntutan. Orang harus kerja, harus punya uang, harus punya status, harus tampan, harus cantik, harus baik, harus setia, harus segalanya. Dan ketika kamu tidak bisa memenuhi semua standar itu, konsekuensinya adalah diabaikan, dianggap gagal, dan lebih parah lagi, menjadi sendirian. Dan disitulah dunia anime masuk, dunia di mana semua hal terlihat ideal. Cewek anime tidak pernah ngata-ngatain kamu karena kamu miskin, tidak pernah minta traktir all you can eat, tidak pernah ngambek hanya karena kamu ketiduran. Karakter anime diciptakan untuk memuaskan. Semua sifatnya dibentuk berdasarkan fantasi, manis, menggoda, jujur, lucu, lemah tapi tangguh, galak tapi perhatian, dan cowoknya sangat gila. Desainnya bisa bikin kamu yang cowok saja bingung kenapa dia glowing banget. Makanya tidak heran kalau orang akhirnya jatuh cinta, karena dunia ini terlalu menyakitkan. Dan anime itu manis banget, sampai-sampai kelihatan kayak dunia alternatif yang lebih waras. Fenomena ini dalam psikologi dikenal sebagai parasocial relationship. Kamu punya hubungan emosional dengan entitas yang sebenarnya tidak hidup. Biasanya ini dipakai untuk menjelaskan hubungan fans sama selebriti atau streamer. Tapi sekarang, dia sudah naik level. Bukan cuma selebriti, tapi karakter fiksi dan dalam bentuk ekstrim. Ini sudah jadi bentuk pelarian. Kamu tidak punya kontrol atas hubungan di dunia nyata, tapi kamu punya kontrol penuh terhadap cinta kamu ke karakter fiksi. Dia tidak akan ninggalin kamu, dia tidak akan nyakitin kamu, dan yang paling penting, kamu bisa atur segalanya dalam kepala kamu. Semua bebas, semua bisa terjadi dalam fantasimu. Ada satu teori dari Zhang Baudrillard yang sering kita bahas sebelumnya yang bisa bantu kita menjelaskan semua ini. Namanya teori simulakra dan hiperrealitas. Menurut dia, kita hidup di era di mana citra atau representasi lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Kita lebih percaya gambar daripada pengalaman langsung. Dunia anime adalah bentuk simulakra paling sempurna. Karakter di dalamnya bukan cuma gambar, tapi idealisasi dari apa yang kita pengen banget ada di dunia nyata, tapi tidak akan pernah mungkin. Jadi, saat kamu jatuh cinta sama karakter anime, sebenarnya kamu tidak lagi berhubungan dengan kenyataan. Kamu lagi hidup dalam hiperrealitas. Kamu mencintai sesuatu yang lebih nyata dari dunia nyata itu sendiri, karena dunia nyata terlalu banyak bikin luka. Tapi ini bukan berarti saya bilang semua halu itu wajar. Justru disinilah saya pengen kritik. Karena saat kamu lebih percaya sama dunia yang kamu bikin sendiri di kepala dan menganggap itu lebih valid daripada dunia nyata, kamu sudah masuk dalam tahap kronis. Ini sudah bukan cuma pelarian, tapi bentuk escapism yang mulai membusuk. Dunia anime itu bukan kenyataan. Kamu bisa jatuh cinta, bisa berfantasi, tapi begitu kamu mulai nolak dunia nyata dan bilang, saya lebih milih hidup sama karakter anime ini, itu sudah bukan cuma lucu, itu berbahaya.
karena kamu sudah memutus hubunganmu dengan realitas. Kamu tidak bisa lagi bedain mana fantasi dan mana kehidupan, dan di titik itu, kamu sudah tidak bisa lagi bertumbuh sebagai manusia. Kamu stuck di dunia yang kamu bikin sendiri, dan kamu mulai menganggap itu cukup. Padahal manusia itu makhluk sosial. Kita butuh interaksi, kita butuh tantangan, kita butuh penolakan biar bisa ngerti makna penerimaan. Tapi kalau semua kamu atur sendiri di kepala, kapan mau belajar? Yang lebih parah lagi, fenomena ini mulai bergeser ke arah fetis. Seksualitas yang seharusnya tumbuh lewat pengalaman emosional dan keterikatan nyata, sekarang malah bergeser ke arah karakter fiksi. Kamu bisa lihat sendiri betapa banyaknya konten hentai, doujinshi, bahkan yang karakternya semua anime style. Dan ini bukan cuma soal nonton. Banyak orang yang secara harfiah cuma bisa terangsang sama karakter dua dimensi. Saya tidak mau ngejudge preferensi seksual orang, tapi ketika kamu tidak bisa merespon manusia nyata, itu tanda tanya besar untuk perkembangan psikologismu. Fenomena ini bahkan punya nama di beberapa kajian, yaitu anime sexuality atau fictosexuality. Ada riset yang nunjukin bahwa para pria Jepang yang jatuh cinta sama karakter fiksi bukan orang gila atau iseng, tapi orang-orang yang merasa bahwa cinta kepada manusia itu terlalu rumit, terlalu menyakitkan. Mereka nyari tempat aman, tapi yang jadi masalah, tempat aman itu bukan tempat bertumbuh. Kamu bisa nyaman di situ, tapi kamu tidak akan jadi dewasa di sana karena kamu tidak pernah ditolak. Kamu tidak pernah belajar memaafkan karena kamu tidak pernah berantem. Kamu tidak pernah belajar menyelesaikan konflik. Dan sekarang kita lihat bagaimana budaya ini makin dikomodifikasi. Industri tahu banget bahwa manusia modern itu kesepian. Makanya muncul waifu digital, chatbot AI berwujud karakter anime, bahkan robot seks dengan wajah layaknya manusia. Ini bukan cuma respon terhadap permintaan pasar, tapi sudah jadi cara sistem kapitalis mengeksploitasi kesepian. Kamu tidak punya pacar langsung dikasih waifu, bayar saja langganan per bulan. Dia bisa manggil kamu dengan panggilan sayang. Kamu kesepian, ada VR boyfriend yang bisa ngucapin selamat tidur setiap malam. Ini semacam pengganti hubungan manusia yang sebenarnya, dan makin kamu nyaman di dunia ini, makin memberikan kesenangan pada pemilik modal. Kamu tidak akan nuntut pemerintah soal pendidikan. Kamu tidak akan protes perusahaan soal gaji kecil, karena kamu sudah cukup bahagia dengan pelukan digital dari pacar fiksi ini. Saya makin yakin ini semua bukan soal anime. Ini soal kerusakan sistemik yang bikin manusia lari dari kenyataan. Dan anime yang tadinya cuma media hiburan, jadi pintu keluar untuk kabur dari dunia yang terlalu gelap untuk dihadapi. Dunia yang anggap nilai kamu cuma segede gaji kamu. Dunia yang melihat wajah kamu sebelum dia dengar isi kepala kamu. Dunia yang lebih sayang statistik ekonomi daripada kesehatan mental manusia. Makanya jangan heran kalau ada orang nikah sama karakter anime. Untuk kamu itu kelihatan aneh, tapi untuk mereka itu mungkin satu-satunya hal yang bisa bikin hidupnya terasa masuk akal. Yang bikin saya miris, kita semua diam. Kita cuma ngetawain atau malah ikut-ikutan. Kita tidak pernah tanya, kenapa orang bisa sampai segininya? Kenapa kesepian itu jadi sedalam ini? Kenapa interaksi manusia jadi seberat itu? Sampai-sampai karakter dua dimensi lebih masuk akal untuk dicintai. Saya tidak nyalahin orang yang suka anime, saya sendiri nonton. Tapi saat kamu mulai nyembah karakter fiksi, mulai megang prinsip, saya lebih milih pacar anime daripada pacar nyata. Itu bukan lagi soal hiburan. Itu sinyal bahwa dunia ini butuh diperbaiki. Dan selama kita cuma ketawa, ngasih stiker waifu di grup WhatsApp sambil bilang, cuma bercanda kok, kita ikut jadi bagian dari sistem yang bikin manusia makin jauh dari dirinya sendiri. Ditambah media sosial yang berkontribusi pada spesifikasi pasangan setiap orang, standar-standar yang tidak masuk akal. Kamu mungkin juga sudah menyadari, bahkan anak SMP sekarang lebih tahu nama karakter Genshin Impact daripada tokoh sejarah negaranya. Mereka lebih excited dapat karakter SSR daripada dapat nilai bagus di sekolah. Kamu pikir itu kebetulan? Tentu saja tidak. Itu hasil dari dunia yang terlalu berat untuk dijalani, sampai game dan anime jadi satu-satunya tempat di mana mereka merasa berharga. Jadi, ini bukan cuma soal cinta ke anime, ini soal krisis identitas.
soal manusia yang kehilangan arah, kehilangan makna, dan begitu makna itu tidak bisa lagi dicari di dunia nyata, mereka nyari di layar, di gambar, di simulasi. Saya cuma bisa bilang satu hal, kita hidup di zaman di mana kenyataan sudah tidak cukup untuk bikin kita bertahan. Dan kalau kita terus cuek, jangan kaget kalau besok-besok lebih banyak orang minta KUA ngesahin pernikahan dengan karakter anime. Karena untuk mereka, cinta itu bukan soal bisa disentuh, tapi soal siapa yang bikin kamu merasa hidup. Dan ternyata dunia nyata gagal banget di bagian itu. Kalau kamu masih menonton sampai akhir, mungkin sebagian dari kalian pernah ngerasa kayak gitu. Tenang, kamu tidak sendirian. Tapi coba kamu lihat lebih jauh, lebih dalam, dan tanya kepada diri sendiri, ini cinta atau cuma pelarian? Terima kasih.